Dalam aksinya modus dari pelaku yakni mengirimkan link ke aplikasi pesan singkat korban yang menyatakan korban telah memesan paket dan kirimannya telah tiba. Korban yang penasaran lalu membuka link tersebut karena tertulis lihat paket. Korban yang penasaran karena tertulis lihat paket ternyata membuka link penipuan untuk meretas HP korban. Peretasan dilakukan untuk menguasai dan mengontrol semua aplikasi di HP korban termasuk mobile banking. Saat membuka link, korban terkejut karena ada pemberitahuan ponselnya telah diretas. Korban saat itu juga tak mampu mengakses HP miliknya termasuk semua aplikasi. Pelaku menguasai ponsel korban dan dapat mengakses data perbankan, email hingga aplikasi pesan singkat. Dalam waktu singkat pelaku menguras rekening korban lewat aplikasi mobile banking atau dompet digital. Dalam kasus penipuan berkedok pesan singkat kiriman paket yang dibongkar Bareskrim, korbannya sebanyak 493 orang dengan kerugian mencapai 12 miliar rupiah. Sekarang kalau misalnya saya sempat pencet linknya, saya tahu dari mana saya itu sudah kertas atau belum. Saya bisa cek di mana dan apa yang bisa saya lakukan. Jadi sebenarnya kalau malware-nya itu terinstall secara background, kita nggak bisa tahu bahwa handphone kita ini sudah terinstall malware apa tidak, kecuali kalau kita pasang antivirus ya. Makanya antivirus ini mandatori, sangat penting sekali. Banyak antivirus gratisan bisa dipakai. Oleh karena itu yang nonton tayangan ini harus pasang antivirus gitu, karena bisa menjaga kita dari malware. Tapi kalau sudah masuk, kita nggak bisa ngecek. Kenapa? Karena ini hidden, nggak ada aplikasinya, nggak kelihatan gitu. Nah, tapi kita bisa merasakan tanda-tandanya kalau misalkan handphone kita ini kena malware apa enggak gitu. Misalkan yang pertama, kita pakai pulsa, biasanya pakai data yang biasanya habis dalam waktu sebulan 10 giga, ternyata dia habisnya dalam seminggu udah habis gitu. Baterai yang biasanya semalaman baru kita cas, tiba-tiba siang udah habis gitu. Atau tiba-tiba handphone kita taruh dalam keadaan idle, kita pegang kok hangat nih gitu. Berarti ada yang kerja di belakang layar nih gitu. Nah, itu ada tanda-tanda ada malware yang bekerja di handphone kita gitu. Atau misalnya kita dapat SMS dengan karakter-karakter aneh gitu. Atau misalkan tiba-tiba handphone kita terstart gitu. Nah, itu ada masalah di handphone kita, sehingga harus kita benerin dulu handphone kita ini gitu, supaya kita yakin bahwa handphone kita ini benar-benar clean. Oke, Pak, kita cukup hard reset ataukah misalnya katakanlah gini, penyelamatan pertama ketika kita curiga setelah pencet aplikasi apakah kita terjebak atau enggak, apakah kita bisa langsung uninstall mobile bankingnya terus kita selamat atau gimana? Nggak bisa kita install mobile banking ya, karena itu nggak ngaruh gitu. Kita install aplikasi M-Banking, kita install nggak ngaruh karena malware-nya ada di dalam handphone kita. Cara terbaik dan tercepat adalah kita backup semua data-data kita di device lain di komputer gitu. Kemudian kita lakukan factory reset. Setelah itu baru kita balikin lagi datanya dan install antivirus gitu. Jadi harus factory reset ya, reset ulang semuanya ya. Iya. Tapi gini, ada beberapa malware yang dia masuknya bukan di sistem drive-nya device gitu. Dia bisa masuk ke EEPROM-nya. Artinya apa? Walaupun kita factory reset, tapi malware-nya nggak hilang gitu. Aduh. Terus APK gimana dong? Kayaknya sih nggak. APK yang digunakan untuk RAT ini kita factory reset dia bisa hilang gitu. Tapi ada malware-malware lain yang begitu masuk, dia masuk ke EEPROM, nggak bisa kita hapus walaupun kita di factory reset gitu. Oleh karena itu cara terbaik apa ya? Ganti handphone gitu. Oleh karena itu sebelum kita kena itu harus punya antisipasinya apa? Selalu update sistem operasi yang ada di handphone kita. Kemudian jangan menggunakan jangan install aplikasi dari pihak ketiga selain di Apple Store atau Google Play. Google Play sama Apple Store aja banyak aplikasi yang masih ada malware-nya, apalagi dari luar gitu. Ya kan? Nah, kemudian juga jangan klik link sembarangan. Udahlah, haram itu sebenarnya gitu, kalau saya boleh bilang gitu. Nggak usah lah klik link sembarangan. Kalau ada link, mendingan ketik aja di browser gitu, misalnya dari bank gitu, ketik aja di browser gitu, mencari informasinya, jangan ngeklik linknya. Kenapa? Karena banyak juga malware yang dia tidak butuh permission dari user gitu. Jadi begitu kita klik, tiba-tiba pakai install aja gitu. Nah, itu bahaya. Contohnya beberapa yang kena, jurnalis kan dulu pernah kena itu kan. Begitu diklik tiba-tiba udah ke install aja gitu. Nah, itu bahaya juga gitu. Oke, semoga perbincangan kita ini bermanfaat.